Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Kita akan ngobrol tentang salah satu organisasi yang cukup dikenal di dunia kampus, khususnya kampus UIN, yaitu PMII. Banyak yang tahu namanya, tapi belum tentu tahu apa perannya, sejarahnya, dan nilai yang dipegangnya. Nah, hari ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau sapa dulu nih narasumber kece kita hari ini. Selamat datang Mas Nilman. Selamat datang. Makasih udah nyempetin waktu buat ngobrol santai bareng kita terkait PMII. Sebelumnya bagaimana nih Mas Nilman kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya hari ini, akhir-akhir ini gimana? Kesibukannya akhir-akhir ini tuh ngerjain tugas akhir skripsi. Gitu. Sudah mahasiswa akhir ya? Iya. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Oke Mas Nilman, sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih dalam, boleh dong di-spill dulu nih PMI itu apa sih Mas? Oh ya, sebelumnya aku mau ngenalin diri dulu ya teman-teman. Ya, di sini silakan. saya Ahmad Galman Nasuha. Saya sebagai mahasiswa juga di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, dan kebetulan juga bergabung di organisasi eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi PMII itu merupakan singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan organisasi ini itu lahir pada tahun 1960 tanggal 17 April di Gedung Mualimin Wonokromo, Surabaya. Nah, PMII ini itu didirikan oleh 13 pendiri. Tetapi ada dua diantaranya itu berasal dari Surakarta. Itu ada Mbah Nuril Huda dan juga Mbah Laili Mansur. Nah, kedua orang itu merupakan pendiri yang berasal dari Surakarta. Gitu. Adapun untuk ideologi yang diterapkan dalam PMII itu mengadopsi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ideologi yang dipakai juga oleh warga Nahdliyin. Nah, dari segi definisi kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan satu ideologi yang diikuti oleh orang-orang dan juga pernah dilaksanakan oleh Nabi dan konsensus sahabatnya untuk menjalankan kehidupan dalam segi akidah, syariat, dan juga akhlak seperti itu. Kemudian nih, biar kita makin paham arah geraknya, apa sih tujuannya pedoman dasar PMII, terutama yang berlandaskan aswaja? Oke, untuk tujuan PMII itu juga jelas ya, terpampang jelas dalam berbagai website dan juga buku-buku pedoman yang sudah diterbitkan dari dulu sampai sekarang. Itu tujuannya nggak berubah. Tujuannya itu berbunyi terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pedoman itu tadi sudah disinggung ya tadi, bahwasanya pedoman yang dianut oleh PMII ini seluruh kader itu berpedoman dalam ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting ya teman-teman untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya akhlak, syariat, dan akidah yang kita anut itu sesuai koridor seperti itu. Kalau misal dari sisi struktura itu, PMI itu terbentuk organisasinya tuh seperti apa sih Mas? Oke, karena ini merupakan organisasi yang cukup tua ya, 68 tahun mungkin. Lama ya? Dari tahun 60 ya, 60 ke 2025. Itu untuk struktur organisasinya itu dari PB itu pengurus besar, terus menurun ke PKC itu lingkup provinsi, terus turun lagi
ke cabang PC, terus turun lagi ke PK, pengurus komisariat, terus yang paling bawah itu di PR atau pengurus rayon. Nah, di setiap strukturnya itu terdapat kayak semacam seperti pembina rayon atau majelis pembina gitu ya. Ada majelis pembina rayon, ada majelis pembina komisariat, dan juga seterusnya. Habis itu di bawahnya majelis pembina itu ada PPH dan juga biro-biro yang menjalankan organisasi. Nah, biasanya juga ada lembaga semi otonomnya, namanya itu KOPRI atau Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yakputri gitu. Kalau Mas Dimas sendiri bagian apa di PMI? Kalau saya sampai saat ini itu masih berproses di pengurus komisariat Raden Mas Said gitu. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri itu PMI biasanya kegiatannya ngapain aja sih Mas? Untuk kegiatannya itu biasanya kita sesuai dengan draft program kerja yang disepakati sebelumnya. Ya, kita biasanya yang paling sering itu ya kita melakukan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, melakukan diskusi-diskusi atau kajian keilmuan yang sesuai dengan permasalahan atau isu-isu terkini. Dan selain itu kita juga melakukan kaderisasi setiap tahun kepada seluruh mahasiswa yang ingin untuk merasakan organisasi eksternal termasuk PMI gitu. Oh iya, kan PMI itu identik banget ya Mas dengan Aswaja. Nah, sebenarnya Aswaja itu apa sih Mas yang lebih jelas ya, dan kenapa PMI itu memilih landasan tersebut? Oke, jadi kenapa kok PMI ini menganut Aswaja sebagai ideologi? Karena Aswaja ini sebagai bentuk ideologi yang relate atau sesuai dengan keadaan zaman dari dulu sampai sekarang. Jadi dari Aswaja ini kita bisa menavigasi atau mengarahkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, karena itu sesuai dengan ajaran Nabi dari segi sunnah tuh, dan juga diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, sehingga kita bisa kayak lebih tahu arah hidup sesuai dengan akidah, syariat, dan juga akhlak seperti itu. Nah, setelah 65 tahun PMI ini berdiri gitu, Aswaja ini ya karena juga lahir juga dari rahim NU gitu, tetapi bukan bagian dari struktural NU. Dan juga pendiri-pendiri itu juga kan juga terlahir dari organisasi NU. 13 pendirinya itu dari NU semua. Jadi ideologi yang diterapkan dalam NU juga menjadi acuan ideologi yang ada dalam PMI seperti itu. Kalau misal kita lihat nih Mas dari dinamika kampus, pasti kan setiap organisasi itu punya ciri khasnya ya. Nah, menurut Mas Maman sendiri ini, bagaimana perbedaan peran PMII terhadap kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dibanding organisasi kemahasiswaan lain yang tidak berbasis Aswaja? Oke, sebenarnya kalau kita menyinggung organisasi di kampus kan itu banyak ya. Ada organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Dan kebetulan kan kita juga sedang membahas organisasi eksternal, yang pastinya kita juga membicarakan PMII, HMI, KMNI, IMM, kami, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bandingkan terlebih dahulu ya kepada 5 organisasi eksternal ini gitu. Nah, organisasi eksternal ini kan di luar kampus, dalam artian tidak ada SK ataupun surat yang berlaku terhadap organisasi ini. Tetapi dalam ciri khasnya tersendiri, organisasi eksternal yang sudah saya sebutkan tadi itu juga memiliki ciri khas masing-masing. Nah, khususnya dalam PMI ini kita memiliki ideologi yang namanya Aswaja. Itu kan menjadi ideologi
yang ciri khas ya daripada organisasi lain, dan tidak ada organisasi eksternal lain yang juga memiliki ideologi seperti ini. Dan pastinya ideologi selain PMI itu pasti berbeda gitu. Yang pertama ideologi ciri khasnya. Nah, ideologi ini kita bisa menjalankan arah gerak, dalam artian kita benar-benar mengamalkan apa yang sudah menjadi fungsi daripada aswaja, seperti tasamuh, tawazun, tawasud, iktidal, dan juga kita harus bersikap sebagai mahasiswa yang wasatiyah, dalam artian kita moderat seperti itu. Nah, terus ciri khas berikutnya itu dalam segi kaderisasi. Dalam kaderisasi kita mempunyai 4 jenjang. Yang pertama mapaba, masa pengenalan anggota baru. Yang kedua ada PKD, pelatihan kader dasar, PKL, pelatihan kader lanjut, dan yang terakhir ada PKN, bukan pendidikan kewarganegaraan ya, tapi pelatihan kader nasional. Nah, itu untuk 4 jenjang yang ada, 4 jenjang pendidikan formal yang ada di PMI. Itu untuk kaderisasinya ya. Dan yang terakhir itu yang menjadi ciri khas organisasi PMII itu juga sebagai penggerak kemasyarakatan. Biasanya orang-orang PMII itu juga dituntut sebagai agent of social change, yang mana kita harus peka terhadap isu-isu sosial yang langsung berdampak ke dalam masyarakat. Maka dari itu ciri khas itu sebagai modal kita sebagai kader PMII untuk lebih menguatkan dan juga bisa lebih perform lah. Seharusnya kita menjadi mahasiswa yang seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara soal kontribusi sosial, PMI ini kan cukup dikenal aktif ya Mas. Nah, menurut Mas Nilman sendiri ini apa dampaknya bagi masyarakat bila PMI tidak lagi aktif dalam kegiatan sosial? Jika PMI itu tidak lagi aktif sebagai apa itu tadi? Masyarakat di masyarakat kegiatan sosial. Ya, berkontribusi ke dalam sosial ya. Kegiatan sosial. Ya, pastinya organisasi PMI ini akan dikecam dan juga memiliki dan mendapatkan sanksi sosial gitu. Yang pertama ya, mungkin yang akan menjadi dampak ketika PMI ini tidak bisa menjadi organisasi yang berdampak ke sosial, itu yang pertama hilangnya peran kontrol sosial. Itu tadi seperti yang saya sebut, bahwasanya semua kader itu dituntut menjadi agent of social change, yang mana kita harus menjadi perubahan dan pelopor bagaimana isu-isu sosial itu bisa ditangani, terus bisa dikendalikan, dan juga bisa kita atasi. Maka dari itu ketika PMII tidak bisa berkontribusi dalam kesosialan, itu pastinya peran kita sebagai agen of social change itu akan hilang gitu. Terus yang kedua nih, dampak ketika organisasi PMI ini tidak bisa berkontribusi dalam sosial, itu pastinya identitas organisasi itu sendiri pasti akan pudar. Dan nantinya dampak yang lebih besar itu masyarakat tidak akan menganggap lagi adanya PMII. PMII itu apa sih, apa gunanya, dan lain sebagainya, karena mereka itu tidak merasakan dampak yang sesuai dengan keresahan yang mereka alami, dan tidak mampu untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka dari itu, untuk identitas itu perlu kita jaga, dan bagaimana kita bisa menjaga itu ya kita harus berkontribusi dalam sosial. Tuh. Terus yang terakhir yang mungkin itu bisa berdampak kepada organisasi PMI itu
menurunnya kepercayaan masyarakat. Ya tidak beda jauh ya daripada tadi. Menurunnya kepercayaan masyarakat itu menjadi modal yang sangat penting ya, termasuk kepercayaan masyarakat itu sendiri gitu. Karena dengan adanya kepercayaan masyarakat, pasti PMI ini akan diayomi, terus akan dilindungi mungkin, terus dan juga akan lebih dikenal dengan masyarakat. Ini loh PMII berkontribusi pada masyarakat, peka terhadap sosial, dan juga pasti akan dibangga-banggakan lah oleh masyarakat setempat. Ya kita tahu ya kalau di UIN Raden Mas Said sendiri ini kan memiliki 5 rayon dan 1 komisariat dan 1 pengurus cabang. Dan rayon-rayon itu kan pasti juga berletak di masih di lingkungan masyarakat lah. Dan bagaimana caranya rayon-rayon ini bisa tidak kena dampak masyarakat, ya rayon itu sendiri harus bisa mendahului bagaimana berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Maka dari itu ya kita sebagai kader itu penting lah untuk menjaga kepercayaan masyarakat supaya kita dalam berproses pun tenang dalam rayon-rayon maupun komisariat bahkan cabang seperti itu. Setelah kita mendengar sejarahnya PMI, pasti kan banyak nih mahasiswa yang pengen join ya. Nah itu benefit apa sih Mas yang paling kerasa kalau gabung ke PMII? Sebenarnya kalau kita masuk ke organisasi itu tergantung kepada individunya mau mempelajari apa dan juga mau serius apa tidak gitu. Kembali lagi ke individunya. Tetapi kalau kita memang serius dan juga bertekad kepengen berproses di PMII, pastinya benefitnya itu akan gimana ya? Akan nurut, akan mengikuti. Akan mengikuti keseriusan kita. Nah, diantaranya benefit yang mungkin saya rasakan ya, ketika saya berproses di PMI sampai komisariat, itu aku rasain bagaimana caranya itu bisa mengasah kemampuan akademik dan non akademik. Karena dalam kita mengasah dari segi akademik dan non akademik itu kita juga nggak semena-mena dan juga nggak melulu belajar di dalam kelas, tetapi kita juga perlu belajar di luar kelas. Itu ada ya mungkin statement yang mungkin kita relate dengan keadaan kuliah sekarang. Itu kenapa kok IPK itu bisa 4 nilainya? Ya karena 96-nya kita cari di luar. Ya salah satunya kita join PMI gitu. Nah selain itu, selain kita bisa mengasah kemampuan akademik dan non akademik, kita juga dilatih bagaimana bisa menjadi pemimpin yang di situ juga memiliki jiwa-jiwa integritas gitu. Dan juga dari segi manajerial gitu. Selain kita bisa belajar kemampuan akademik, non akademik, kepemimpinan dari segi manajerial juga, kita juga dilatih untuk bagaimana kita bisa berjejaring. Balik lagi juga kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjalin hubungan sosial kepada satu sama lain dalam satu kepengurusan, satu kader, bahkan ke masyarakat. Selain itu, ketika kita memang ingin bertekad bergabung di PMII, itu kita juga dilatih bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa komitmen apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sampaikan ketika mapaba itu. Kan ketika mapaba kan kita itu di semacam kayak disumpah lah, di diklat apa ya namanya itu, lupa aku. Jadi di situ kita harus pantang mundur, pantang untuk meninggalkan PMII, dan itu menjadi bentuk pembelajaran berupa tanggung jawab itu tadi, seperti itu. Sebagai penutup topiknya nih Mas, ya.
Kami ingin mendengar refleksi pribadi dari Mas Nilman sendiri. Apa aja sih yang selama ini Mas Nilman pelajari tentang peran PMII dalam perkembangan Islam di Indonesia? Dan bagaimana Mas sendiri menerapkan nilai-nilai aswaja di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sebagai bentuk refleksi ya, Iya. ketika saya memang bergabung di PMII, jadi PMII ini kan juga terlahir dari rahim Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini juga menganut ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita dengar istilah Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja, maka untuk pengamalan nilai-nilai Islam itu cenderung lebih rahmatan lil alamin, dalam artian kita kayak diberi kasih sayang dan juga kayak lebih halus untuk penyampaian dan juga kayak metode siarnya gitulah. Nah, ketika saya bergabung di PMII itu, maka pengamalan Islam itu kayak kita kayak berperan sebagai benteng radikalisme gitu. Ya kalau kita bisa menarik sejarah ketika memang dulu itu di Benteng Kartosuro itu ada pengeboman. Nah, itu kan menjadi bentuk terorisme. Nah, itu kan bahaya sekali, apalagi di lingkungan Solo ini yang juga majemuk dari segi ormas dan juga segi orang-orangnya gitu. Nah, peran dari PMI ini juga saya mikir PMI ini sebagai organisasi Islam yang memang tidak tidak ekstrim, tidak stagnan gitulah, tidak kaku gitu terhadap perkembangan zaman. Ya karena kita tahu bahwasanya keadaan sosial itu kan pasti berubah-ubah, dan juga pastinya hukum Islam yang mungkin itu bisa mengikat individu juga pasti akan menyesuaikan, karena pasti nilai-nilai Islam itu tidak mungkin memberatkan orang Islam itu sendiri, seperti itu. Dan juga ketika saya merasakan sebagai kader PMII itu kita bisa melakukan penggerak kemasyarakatan gitu. Ada istilah su'un ijtimaiyah, dalam artian kita bisa menjawab isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Dan juga saya kira kalau kita berada di PMII itu gencarlah melakukan kajian-kajian ataupun diskusi yang mana itu bisa beroutputkan untuk menjawab tantangan sosial, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Nilman. Oke teman-teman, itu dia obrolan seru kita bareng Mas Nilman hari ini ya. Banyak banget nih insight yang bisa kita ambil, mulai dari sejarah PMII, nilai aswaja, sampai peran PMII di masyarakat. Makasih banget buat Mas Nilman yang udah sharing dengan sumber santai tapi tetap berbobot. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah stay sampai akhir. Semoga obrolannya bermanfaat dan bikin kalian makin paham dunia organisasi kampus. Amin. Sekian diskusi kita hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the